Halo GP Mania, selamat datang di channel Troll GP Indonesia dalam program Cornering. Dalam program ini kita akan membacakan 3 berita teraktual setelah terjadinya balapan. Kita langsung saja masuk ke berita pertama ya. Awal musim terbaik Bagnaia sepanjang karirnya. Francesco Bagnaia tampil sempurna sepanjang akhir pekan dengan mengemas 2 kemenangan beruntun. Pecco memulai musim dengan cara terbaik, lebih dewasa dalam menghadapi situasi, ditambah dengan paket Desmo GP 2023 yang lebih baik dibandingkan musim lalu, membuat dirinya benar-benar bisa memaksimalkan potensinya. Pembalap Italia tersebut bahkan menyebutkan jika semuanya yang terjadi sepanjang akhir pekan adalah awal musim terbaik dalam karirnya. Pecco menambahkan jika dengan adanya forward baru, ia harus menyesuaikan dan membiasakan diri dengan jadwal serta hal lainnya yang jelas berbeda dari sebelumnya. Mungkin inilah yang dimaksud dengan buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Bagaimana sekarang Mas Pecco Bagnaia ini benar-benar menjadi pembalap yang begitu kuat dan tak terkalahkan. Anak didik Pak De Rossi ini berhasil menyapu bersih semua kejuaraan di minggu lalu, baik itu sprint race maupun race regular. Tentunya hal ini sedikit berbeda dengan adik Rossi sendiri, yakni Luca Marini Zumarni yang malah menyapu Enea Bastianini, rekan satu timnya Pecco Bagnaia. Terobos aja lah anjing ah. Memimpin klasemen dengan poin sempurna 37 poin tentu membuat Ducati sedikit khawatir. Bagaimana tidak? Jika Pecco Bagnaia terus konsisten hingga pertengahan musim masuk dalam zona podium, maka sudah barang tentu ada risiko cedera pada bahu Pecco Bagnaia karena lelah mengangkat trofi setiap minggu. Oke, kita masuk ke berita yang kedua ya. 4 pembalap MotoGP absen di GP Argentina. Jelang GP Argentina akhir pekan ini, beberapa pembalap terpaksa tidak bisa mengikuti balapan di sirkuit Termas Rio Hondo. Alasannya tentu saja karena cedera. Tak hanya 4 pembalap MotoGP ini saja, tapi ada juga beberapa pembalap dari kelas Moto2 dan juga Moto3. Adapun 4 pembalap dari MotoGP yang tidak bisa ikut pada GP Argentina minggu ini adalah Pol Espargaro, Enea Bastianini, Marc Marquez, dan juga Miguel Oliveira. Peristiwa ini tentu sangat disayangkan ya. Bagaimana seperti yang kita tahu di awal lomba, kita telah ditinggalkan oleh Suzuki yang tidak berkompetisi lagi. Sekarang kita malah ditinggalkan oleh 4 pembalap sekaligus akibat cedera. Sudah selayaknya Dorna membuka mata tentang peristiwa ini. Malang insiden tentu tidak dapat dihindari, tetapi pasti masih ada solusi. Mungkin ini sudah saatnya Dorna membuka mata untuk mempekerjakan tukang urut legendari asal Indonesia. Kekuatan-kekuatan mistis mereka yang kadang di luar Qatar tentu amat sangat membantu proses pemulihan para pembalap pasca insiden. Pak Edi Banten misalnya. Tetangga saya pada saat itu pernah mengalami patah kaki akibat jatuh dari pohon mangga. Tapi setelah diurut oleh Pak Edi Banten, hanya dalam jangka waktu 3 jam, beliau sudah bisa maling kembali. Oke, kita masuk ke berita ketiga tentunya. Hukuman Marquez diubah, Repsol Honda protes. Jadi berikut adalah pernyataan resmi dari Repsol Honda ya. Sehubungan dengan sanksi yang dijatuhkan VIM kepada Marc Marquez atas insiden balapan yang terjadi di Benfica, Portugal, tim Repsol Honda menilai bahwa modifikasi penalti tersebut berupa perubahan kriteria kapan seharusnya penalti diterapkan, dan bahwa modifikasi ini dikeluarkan oleh VIM 2 hari setelah sanksi awal yang bersifat final dan definitif, yang mana tidak sejalan dengan peraturan kejuaraan dunia FIM MotoGP saat ini. Untuk alasan ini, tim Repsol Honda bermaksud untuk menggunakan segala cara yang ditawarkan oleh peraturan yang berlaku untuk mempertahankan hak dan kepentingan yang sah, yang dianggap telah dilanggar sebagai hasil revolusi terbaru yang diadopsi. Oke para GP Mania sekalian, terkait peristiwa ini kita akan langsung meminta sebuah komentar dari seorang pakar MotoGP asal Sumatera Barat. Inilah dia Mbah Rogan. Terima kasih admin. Nah, Honda ko yung ngeri pakaknya. Pakak sa pakak-pakaknya. Lajale si Marquez sekolah salah membuat pelanggaran dan diantaknya orang. Babila ndak tarimo dihukum, ndak tarimo dia penalti. Itu memang alah tugas Dorna sama dia penalti. Karena kalau misalnya Marquez kok ndak dia penalti, itu bahaya. Besok ndak cuman pembalap diantaknya dong, satu orang diantaknya gitu. Lihat 2 orang di sirkuit itu diantaknya sadonya. Mulai dari Marshall diantaknya, kurang menggalih roti, menggalih pulsa, pokoknya lihat 2 orang di dalam itu diantaknya sadonya. Jadi, aku memang harus ada penalti.
Yang lah heran kan, kok bisa tapi kia ada orang kok untuk memprotes hukuman kok gitu. Kok bisa tapi kia gitu. Rajalah Miguel Oliveira sampai tak kia kaki patang yang tak de Marquez kok. Babela. Dia nggak paham ada. Nyo giko nah Marquez. Kalau memang hobi Marquez kok melantak-lantak orang, ajan di sirkuit KTM Zone main. Kalau enggak bom kar, itu memang lantak-lantaknya itu sado itu. Tidak ada orang yang serius itu, memang main lantaknya tuh. Ya. Jadi tolonglah Repsol Honda dipikir ketek. Eko kalau mau deko tindakan yang lakukan koko obok namanya kok. Pakaknya orang sekabupaten Spanyol borong surang namanya itu. Jadi tolonglah untuk Repsol Honda dipikir kalian. Oke GP Mania sekalian. Itulah sebuah tanggapan tadi dari pengamat MotoGP kita, yaitu Pak Rogan. Tanggapan beliau tadi merupakan akhir dari jumpa kita di episode kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel MotoGP Indonesia terus berkembang. Dan silahkan komen di bawah jika kalian punya pendapat atau komentar yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.